Alunan musik klasik telah lama diakui mampu menenangkan jiwa dan menyembuhkan. Di Indonesia ada satu genre musik yang memiliki kekuatan serupa, keroncong. Dengan denting alat musiknya, keroncong bukan sekadar hiburan, melainkan terapi jiwa yang menyentuh relung hati. Lalu, apa yang membuat keroncong begitu istimewa? Bagaimana keroncong mempengaruhi emosi? Mari kita telusuri bersama melalui cerita para ahli psikologi, ahli keroncong, dan pecinta keroncong sejati. Nama saya Alma Marika Giraldina, bisa dipanggil Alma ya. Saya dosen Fakultas Psikologi UNS. Konsentrasi saya itu psikologi klinis, tapi saya punya bidang riset yang lebih spesifik ya. Itu di anak-anak berkebutuhan khusus, gitu, anak-anak dengan disabilitas, dan kemudian juga di terapi musik. Musik telah lama dipercaya sebagai bahasa universal yang mampu menyentuh sisi terdalam jiwa manusia. Dalam dunia psikologi, kekuatan musik kini dimanfaatkan dalam suatu pendekatan yang dikenal sebagai terapi musik. Kalau kita membahas terapi gitu ya, dalam konteks psikologi itu sebenarnya begini, ketika orang itu punya sebuah permasalahan, termasuk permasalahan psikologis gitu ya, kita bisa membantu dengan sebuah perlakuan atau intervensi. Nah, kemudian jenis intervensi itu ada beberapa macam ya, ada banyak sebenarnya gitu. Dan yang paling secara general aja gitu kalau kita kelompokkan, bisa jadi konseling, bisa juga jadi psikoterapi atau terapi untuk permasalahan psikologis. Nah, terapi musik ini sebenarnya merupakan bagian dari terapi gitu ya, psikoterapi gitu. Jadi secara gambaran umumnya merupakan bagian intervensi untuk membantu permasalahan psikologis orang. Nah, kemudian untuk terapi musiknya itu berarti merupakan sebuah media ya sebenarnya gitu. Kita melakukan terapi dengan media musik gitu. Jadi terapi musik itu sebenarnya adalah metode intervensi gitu, terapi yang kita lakukan dengan musik sebagai medianya. Seiring waktu, terapi musik berkembang dan mulai diakui dalam ranah medis serta psikologi modern. Lalu, bagaimana sebenarnya secara terapi musik dimulai dan berkembang? Kalau melihat dari sejarah musiknya sendiri, sebenarnya itu kan sangat dekat dengan masyarakat kita ya. Jadi kalau di upacara-upacara keagamaan, acara-acara keagamaan, upacara-upacara adat, tari-tarian semuanya pakai musik. Dan dari zaman dulu sebenarnya sudah ada kepercayaan gitu ya. Kalau misalkan musik itu merupakan jembatan gitu. Jembatan agar manusia itu ke kondisi yang lebih baik. Untuk terapi musiknya sendiri, kalau sebagai cabang keilmuan itu sebenarnya masih baru. Jadi memang terinspirasi dari bagaimana musik itu sebagai media penyembuhan di zaman dulu. Namun, jika musik dapat menjadi media penyembuhan sejak zaman dahulu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses kerja dari terapi musik? Sebenarnya musik itu kan dekat banget dengan kita ya. Dalam keseharian itu tidak mungkin sama sekali kita itu nggak dengar suara apapun. Nah, yang bagus dari terapi musik itu karena menggunakan musik sebagai media, itu sangat dekat sekali dengan kehidupan orang-orang gitu. Dan itu tidak perlu sulit untuk mencari aktivitas atau media yang bisa membantu gitu loh. Misalkan kalau ada musik, terus kemudian orang-orang menari joget-joget, itu kan dekat banget dengan kita dan mudah sekali gitu. Misalkan orang main musik itu kan juga mudah sekali. Jadi kalau itu lebih mudah untuk terapi sebagai media terapi, ya kenapa tidak? Itu berarti merupakan hal yang bagus gitu dari terapi musik. Dalam praktiknya, tidak semua musik secara otomatis dapat digunakan sebagai media terapi. Lalu, adakah kriteria khusus agar sebuah musik layak menjadi media penyembuhan?
Tapi sebenarnya gitu, kalau kita bicara dalam konteks terapi musik, itu semua jenis musik bisa digunakan bergantung ya dengan siapa yang mau kita terapi. Misalkan begini, kita melakukan terapi kepada orang-orang lansia. Mungkin kalau kita perdengarkan lagu klasik gitu, mungkin mereka akan bertanya-tanya ya. Tapi kalau misalkan kita bisa gunakan musik yang lebih dekat dengan mereka, itu kan akan sangat bagus gitu. Kan musik keroncong, zaman mudanya suka musik keroncong. Nah, jadi semua jenis lagu pada prinsipnya bisa digunakan untuk terapi musik bergantung kepada siapa sasarannya, pada siapa targetnya yang akan mendapatkan terapi musik. Indonesia memiliki kekayaan musik yang sangat beragam, mulai dari gamelan yang klasik hingga dangdut yang energik. Di antara semuanya, keroncong menjadi genre yang paling unik. Lalu, bagaimana keroncong masuk ke Indonesia dan berkembang di kota Solo? Nama saya Eri Setiawan, saya musisi, penulis, dan peneliti. Saya Soladi, kemudian profesi saya sebagai seniman dan sebagai dosen praktisi di jurusan Etnomusikologi ISI Surakarta. Nama saya Bembi Ananto, saya bekerja di Lokananta sejak 2007. Posisi sekarang saya di Arsiparis. Keroncong bukan sekedar alunan nada, ia adalah jejak sejarah, denyut rasa, dan bahasa jiwa. Tapi untuk benar-benar memahaminya, kita perlu mengawali dengan satu pertanyaan sederhana. Apa arti musik keroncong? Untuk memahami musik keroncong, sebenarnya ada beberapa patokan. Misalnya, ketika keroncong disebut sebagai style atau gaya permainan, itu. Kemudian keroncong sebagai jenis ensemble atau keroncong sebagai bentuk lagu. Bentuk lagu itu kan misalnya ada lagu keroncong, lagu langgam atau Kamboja itu yang pakem-pakem ya. Jadi keroncong ini spesifik banget. Ada instrumen yang kalau kita kenal sebagai ukulele gitu, gitar tapi bentuknya kecil. Nah, itu sebenarnya bisa diidentifikasi sebagai keroncong. Itu paling simpel lah. Keroncong itu apa? Keroncong itu alat musik, gitar kecil, senarnya biasanya 3 atau 4. Itu bisa untuk main lagu-lagu apapun. Saya kumpulkan itu ada 8 arti, sebagai irama, sebagai gaya nyanyian, sebagai bentuk musik, sebagai instrumen, ya itu kemudian sebagai genre tadi dan lain-lain lah ya. Itu yang membuat keroncong itu spesifik ya, menjadi sangat spesifik. Keroncong adalah warisan panjang. Meski kini begitu lekat dengan identitas bangsa, keroncong sejatinya menempuh perjalanan jauh sebelum mengakar di tanah air. Kita perlu menelusuri jejak awal perjalanannya. Tentu karena kehebatan orang Indonesia ya dalam meramu atau melakukan inovasi dari pengaruh-pengaruh bangsa asing. Kalau kita telusur itu sejarahnya panjang. Dari proses bangsa Portugis ya tiba di Indonesia atau di Nusantara itu sekitar abad 16. Jadi sudah 5 abad itu embrionya keroncong. Ya, dulu mereka datang ke Laut Malaka ya di Kepulauan Timur. Dari kedatangan bangsa Portugis yang awalnya tujuannya berdagang, itu kemudian ada sebagian menjadi budak, ada sebagian diberi kemerdekaan oleh Belanda dengan syarat. Salah satu sumber yang pernah saya baca itu mengatakan syarat dari diberi kemerdekaan itu dengan cara berpindah agama menjadi Kristen Protestan, kemudian ditempatkan di kampung Kamardikan di Batavia, kemudian dimerdekakan. Mereka membawa nyanyian, membawa instrumen, kemudian dikenal oleh bangsa ini dan diadopsi sedemikian rupa, terus jadilah itu bentuk keroncong. Dari Batavia, alunan khas ini perlahan menyebar ke berbagai penjuru tanah air. Di antara semua wilayah yang disentuh oleh musik ini, Solo menjadi salah satu pusat pertumbuhannya yang paling kuat. Kota yang syarat tradisi ini seolah memberi ruang baru bagi keroncong untuk berkembang, beradaptasi, dan membentuk identitasnya sendiri. Nah, khususnya yang paling berperan itu adalah orang-orang Hindia Belanda. Artinya mereka itu
membuat komunitas di beberapa tempat, termasuk di Solo itu, untuk sama-sama memainkan musik keroncong. Lambat laun di Solo itu ternyata memiliki produktivitas yang sangat luar biasa, sehingga banyak sekali seniman atau tokoh-tokoh yang lahir dari kota ini. Kemudian untuk keroncong Solo sendiri yang sering disebut keroncong asli itu mulai dikenal itu di tahun 30-40-an. Kemudian di tahun 50-an itu mulai bermunculan seniman-seniman baru yang memang produktif. Tahun 50 sampai 60-an lahirnya RRI, penandanya Lokananta, mulai banyak sekali diproduksi lagu-lagu keroncong dan kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia. Memang perkembangan musik keroncong khususnya di kota Solo itu berkembangnya sangat pesat sekali. Jadi yang jelas Lokananta yang menjadi salah satu dulu pabrik berian hitam, dan jelas Lokananta banyak memproduksi keroncong juga. RRI kan ada radio orkes, kemudian di Lokananta mereka diproduksi, di sini disiarkan, di Lokananta diproduksi, menjadi album-album seperti itu ya. Dan itu melahirkan banyak seniman, banyak penyanyi. Dan keroncong mulai mendapat perhatian publik yang sangat luas, mungkin sampai sekitar 70-an. Di balik kemasyhuran keroncong, berdiri deretan maestro yang sangat berpengaruh. Mereka menciptakan melodi, memperkenalkan irama, dan menjaga agar semangat keroncong terus hidup di tengah perubahan zaman. Kalau penyanyi ya kita banyak tahu ya, Gesang, Waljina, Ismanto, ya, Anjar Ani, itu ada Ermaladi. Ermaladi itu yang namanya diabadikan sebagai stadion sekarang. Juga pendirinya Radio Republik Indonesia, pendirinya Lokananta, ya, pencipta lagu keroncong. Gitu. Ada banyak nama lain ya, Marjo Kahar, Kamsidi, Samsidi, itu kalau saya sebut ya panjang banget. Kemudian menjadi kayak petanda, menjadi kayak ikon ya. Jadi banyak seniman yang memang lahir di sini, produktif di sini. Dari Gesang hingga Waljina, keroncong Solo terus bernafas dalam setiap zaman. Ia mungkin tak lagi mendominasi chart musik, tapi tetap terdengar di sudut-sudut Solo. Di balik melodi yang abadi ini, ada simfoni alat musik yang unik dan khas dari keroncong. Ada yang kita sebut pakemnya ya, atau standarnya gitu, yang baku gitu. Itu ada cak, cuk, cello, gitar, bass, flute, biola. Instrumen ya itu ditambah satu penyanyi, jadi 8. Nah, instrumen yang paling menonjol atau paling khas di dalam keroncong itu kan cak, cuk, cello itu. Ya ada gitar kecil, jumlahnya 2, kemudian cello. Cello ini kalau di barat atau di luar negeri gitu, dimainkan kan digesek. Kayak seperti biola. Kalau di sini dipetik ya, pakai jari dan senarnya beda. Nah, itu kreasinya, lokal jeniusnya orang sini, orang Jawa bahkan, orang Solo bahkan gitu. 7 alat musik dan 1 penyanyi merupakan perpaduan yang sempurna yang telah mengalir sejak zaman dahulu. Di tengah keunikan dan kelembutan iramanya, apakah keroncong memenuhi syarat sebagai musik terapi? Musik keroncong ini bisa banget gitu digunakan sebagai media terapi gitu. Terutama misalkan untuk mereka yang sangat dekat dengan musik keroncong ya. Misalkan generasi yang terdahulu yang dekat banget dengan musik keroncong gitu. Terus kemudian mungkin orang-orang Jawa yang paling sering dengar musik keroncong ya. Meski terapi musik dikenal memiliki banyak manfaat, muncul satu pertanyaan penting. Apakah terapi ini hanya efektif untuk kelompok usia tertentu? Jadi mulai anak-anak sampai orang dewasa, sampai lanjut usia, semua bisa untuk mendapatkan terapi musik. Selama dia mulai bisa mendengarkan musik, itu bisa mengikuti sesi terapi musik gitu ya. Misalkan kita kita mencoba mengatasi permasalahan untuk orang-orang tua yang misalkan punya masalah demensia, misalkan seperti itu. Itu kan membantu mereka mengembalikan ingatan ya, bukan mengembalikan, menggali ya, menggali ingatan. Itu kan bisa menggunakan musik yang buat mereka itu seperti nostalgia. Banyak pelaku dan penikmat keroncong merasakan ketenangan dan kedamaian batin saat terlibat dalam musik ini. Tapi, sejauh mana musik ini memberikan pengaruh?
Nah, keroncong ini biasanya dinikmati oleh masyarakat umum itu ya untuk menemani waktu-waktu senggang, di mana mereka juga menikmati minum kopi atau menikmati minum teh di teras sambil mengenang masa lalu, sambil menghayati hidup. Itu kan hiburan luar biasa ya. Dengar keroncong, wah waktu itu mungkin hanya di radio ya, tapi kalau sekarang kan ada media yang banyak sekali bisa untuk dipakai mendengarkan, dan itu berefek atau itu berdampak ya. Secara simpelnya itu bisa bikin kita ngantuk, terus ketiduran, itu sudah satu obat sebenarnya, sudah satu. Padahal kita pikirannya lagi ruwet ini, dengerin keroncong aja gitu. Terus tahu-tahu kok bablas tidur gitu. Itu udah terapi. Kesan pertama aku mendengar musik keroncong ya, sebelum belajar kan pasti suka dulu ya. Itu enak aja didengar. Kemudian setelah masuk lama-lama itu rileks. Setiap mau tidur itu dengerin keroncong. Bukan dengerin keroncong untuk tidur ya, tapi setiap sebelum tidur dengerin dan dimatiin biar rileks. Nah, itu yang terjadi. Kemudian mungkin setelah aku belajar keroncong, mungkin pola-pola yang rumit di dalam musik keroncong seperti misalnya pergantian instrumen, interlocking, teketeling, yang kita capek jika memikirkan itu, malah justru membuat apa ya, otak kita lebih rileks. Selain itu, selain musik kan tidak hanya sekedar bunyi ya, mempunyai makna dan filosofis. Misalnya makna bisa dibangun melalui lagu dan syairnya. Jadi ketika mendengar lagu-lagu yang temanya romantis atau temanya perjuangan, itu bisa membangun apa ya, semangat. Atau yang tema perjuangan itu justru apa ya, membentuk refleksi bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan ini. Terus kemudian banyak lagu-lagu keroncong yang sifatnya budi pekerti, budi luhur, sifatnya agung seperti itu. Jadi sebagai manusia kita bisa merefleksi bagaimana menjalani hidup. Keroncong bukan sekedar warisan, tapi juga tantangan untuk terus dilestarikan. Apa harapan bagi kelangsungan musik keroncong ke depan? Harapanku musik keroncong itu bisa lebih inklusif lagi di masyarakat. Mereka semakin produktif saya berkarya dengan banyak semangat. Regenerasi juga bisa jalan terus, artinya anak muda bahkan yang gen alpha yang kecil-kecil itu bisa main keroncong, bisa mendengarkan keroncong. Keroncong dapat masuk ke dalam lingkup instansi pendidikan yang lebih luas. Kemudian yang saya katakan tadi, manfaat musik keroncong bisa dirasakan generasi sejak dini. Dan pendidikannya juga berkembang ya, sanggar-sanggar atau ekstrakurikuler di sekolah itu bisa dikembangkan. Keroncong dapat menjadi komoditas untuk masyarakat Indonesia, entah dalam skala nasional atau internasional. Jadi ada produsen alat keroncong misalnya, ada produksi lagu keroncong ya. Dari warisan budaya yang telah hidup selama bertahun-tahun, kini keroncong menemukan peran sebagai sahabat jiwa. Seperti aliran bengawan Solo yang tak pernah henti mengalir, musik ini terus menghanyutkan kita dalam harmoni penyembuhan.